Insan pendidikan yang tercinta, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Biduk, Bincang Edukasi. Dan kali ini kita punya format yang berbeda, karena kita sekarang berada di studio pinusi.com, dan Biduk ini akan menjadi bagian dari berita di pinusi.com. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya, sahabat saya, Mbak Tantri Murdopo. Apa kabar, Mbak? Harus baik dong, Pak Indra. Harus sehat, harus cerdas, karena bertemu dengan para insan pendidikan. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa menemani Pak Indra di sini di Biduk Bincang Edukasi. Semoga hari ini kita bisa betul-betul memberikan inspirasi yang semakin mencerdaskan anak bangsa, gitu ya Pak Indra ya? Ya, Bincang Edukasi ini kan memang kita ngobrolin hal-hal yang mengedukasi masyarakat. Nah, kali ini kita bahas apa nih, Mbak? Ini menarik nih, karena saya udah lihat Pak Indra kok keningnya udah berkerut. Berarti ada hal yang sangat mengganggu hari ini. Karena memang kalau kita lihat banyak headline yang menyedihkan sebetulnya Pak Indra. Mengganggunya tuh sudah sampai taraf yang sangat amat menyedihkan. Kalau saya tuh, karena kita tidak hanya mau membicarakan soal edukasi, berbicara juga soal guru para pendidik, tapi juga ternyata kehidupan dan kesejahteraan mereka itu harus betul-betul kita cermati juga Pak Indra. Tapi masalahnya sekarang banyak guru-guru yang harus terjerat masalah pinjol. Jangan senyum nih Pak Indra, serius nih saya nih. Justru senyumnya nih senyum kecut nih kan. Kepalanya udah hehehe gitu kan Pak. Ya gimana ya, data beberapa media kan sudah mengeluarkan informasi kalau 42% korban pinjol ilegal itu adalah guru-guru, dan itu adalah bagian terbesar dari kelompok masyarakat. Jadi miris sekali jadi guru di negara ini ya. Padahal katanya kita itu harus punya generasi emas. Generasi emas itu harus dicetak dari guru-guru yang juga seharusnya punya itikat untuk menciptakan para generasi emas inilah. Kalau guru-gurunya aja terjerat pinjol kipi ya Pak Indra. Iya. Apa mungkin generasi emas muncul dari guru-guru yang lemas? Nah, pusing kan kepala aku. Nah, gimana kalau kita obrolin dengan para narasumber kita? Karena kita nggak hanya berdua, sudah ada di sebelah kiri saya ada Pak Alwi. Apa kabar Pak Alwi? Baik, Mbak Tati. Baik atau ikut sedih sama kita Pak Alwi? Baik dan sedih. Dan juga ada Pak Cipi di sini. Pak Cipi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Alwi dan Pak Cipi ini kami hadirkan di sini karena beliau berdua adalah seorang financial planner. Yang nanti akan bercerita juga. Kalau tadi datanya Pak Indra 42%, jangan-jangan data yang didapatkan Pak Alwi sama Pak Cipi lebih daripada itu. Nah, kalau kita tanya nih, kita tanya gimana? Ya, kalau kita ngelihat fenomena yang terjadi saat ini kan, secara data tahun 2023 kemarin, yang melakukan pinjaman online itu sebesar 59% ke atas. Pak Indra gitu. Kan? Pak Indra 42%, 2023 59% Pak Indra. Nah, dari total itu semua, kenaikan 16% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari total dana yang turun sampai 42% yang tadi disebutkan, berarti kurang lebih hampir setengahnya guru memakai itu semua dana tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa sih guru harus memakai itu, gitu kan? Untuk kebutuhan pribadikah? Untuk memenuhi kebutuhan mereka? Jangan-jangan untuk mengajar juga, misalnya ada kebutuhan ekstra lainnya, atau apa? Oke, kalau kita melihat saat ini kan udah di era digital ya, orang sudah dipaksa untuk berpikir bagaimana bergerak secara digital. Nah, seorang guru saat ini juga bergeraknya dalam bentuk digital, dalam pembelajaran. Maka ada ekstra yang mereka harus bayar. Mbak Tantri, kita tahu kalau gaji honorer guru negeri itu kan di antara 500 sampai 1 juta rupiah. Bayangin kalau mereka harus beli laptop, beli paket data, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi antara kebutuhan yang harus mereka keluarkan dengan pendapatan yang mereka dapatkan itu tidak seimbang gitu kan. Jadi perlu yang namanya perubahan, apa yang harus mereka lakukan sehingga terpenuhi kebutuhannya mereka. Betul ya Mbak Tantri ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat secara data terlalu besar 42%, nah itu akan membuat para guru di Indonesia itu akan sangat terbebani. Jadi banyak solusi yang bisa dilakukan oleh para guru sehingga kedepannya mereka tidak harus melakukan pinjaman online. Seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat juga salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia, saya ngelihat di berita,
orangnya berbicara dan dia ada bantuan juga untuk masalahnya dia meminjam sebesar kurang lebih 3 juta rupiah. Dengan batas waktu 90 hari, namun sebelum 90 hari, ternyata dia harus membayar hampir lebih dari 200 juta rupiah. Karena ada bunganya. Karena ada bunganya. Nah, yang terjadi saat ini adalah orang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi waktu orang membuka handphone, mereka merasa kebutuhan yang mereka harus terpenuhi, timbullah iklan di dalam handphone tersebut. Yeah. Nah, yang terfikirkan adalah ini adalah suatu solusi yang harus diambil. Tapi kebanyakan mereka tidak membaca klausulnya, term and condition-nya. Jadi perlu yang namanya di Indonesia, para guru maupun di tempat lain, itu dibuat mereka bisa mengetahui apa yang mereka dapatkan dari pinjaman online, gitu. Dan juga saya akan bahas di sini juga, kebetulan saya ini kan di iMovies Financial Indonesia. iMovies adalah Indonesian Motivation Investment. Kita melakukan coaching, pelatihan, mentoring, kita akan membantu mentor mereka, dan kita akan memberikan konseling juga dengan problemnya mereka, dan kita akan memberikan konsulting juga, konsultasi kepada mereka. Nah, rata-rata di antara mereka itu, begitu mereka melakukan pinjaman online, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Nah, di acara ini juga kita akan membahas bagaimana caranya supaya solusi itu bisa dipakai oleh mereka ke depannya apabila mereka harus melakukan pinjaman online atau ada kebutuhan-kebutuhan ekstra lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya mungkin saya ke Pak Cipi deh. Pinjaman online itu sebetulnya bunganya berapa sih? Yang benar atau suka-suka mereka atau gimana sebetulnya? Atau ada standarnya itu, gitu ya sebetulnya? Apakah juga diregulasi oleh OJK misalnya atau gimana? Kok kayaknya ngeri-ngeri banget. Itu baru bunganya, nanti kita ngomongin lagi debt kolektornya lebih kacau lagi kan begitu. Gimana? Jadi gini Pak Indra, sebelum kita masuk ke bunganya, sebenarnya sih bisa dibilang ada pro dan kontra untuk yang pinjol itu ya. Untuk pro-nya seperti yang Pak Alwi bilang, yaitu akses yang mudah dan cepat. Ya, orang tinggal lihat handphone, ya guru tinggal lihat handphone, ada kebutuhan ini, dia langsung akhirnya melakukan pinjaman, tinggal sekali klik. Terus yang kedua fleksibilitas. Yang dalam banyak pinjol menawarkan fleksibilitas dalam hal jumlah pinjaman dan tenornya juga. Terus yang ketiga adalah tidak perlu jaminan. Seperti yang kita tahu tidak ada tuh namanya jaminan kendaraan, tidak ada survei rumah, gitu ya Pak. Dan tidak ada mungkin SK, gak ada SK, tidak ada juga. Nah, dan juga jadi suatu fasilitas untuk rekan-rekan yang istilahnya tidak mempunyai akses kepada lembaga keuangan konvensional dan juga mungkin skor kreditnya jelek di perbankan. Nah, tetapi di sisi itu masuk ke yang Pak Indra sampaikan, berapa sih bunganya? Itu kontranya adalah bunganya kan tinggi. Bunganya tuh di iklan bisa dibilang 0,03% kalau saya nggak salah ingat. Itu yang resmi ya. Nah, tapi di sisi yang lain 0,03% itu per apa? Per hari kah? Per bulan kah? Kita kan tidak tahu. Nah, kedua adalah misalnya kita mengajukan pinjaman let's say 5 juta. Apakah benar yang diterima itu 5 juta? Gitu. Ada potongan-potongan yang lain, ada potongan-potongan provisi dan lain-lain. Gitu. Terus yang ketiga adalah adanya suatu kemudahan karena tadi fleksibilitas itu orang jadi gampang awalnya dari kebutuhan. Akhirnya untuk yang lainnya dia terbiasa untuk itu. Kadang untuk konsumtif kebutuhan-kebutuhan yang sebelum dan jangka pendek yang tidak diperlukan. Jadi ada rasa ingin lagi betul, untuk mengklik gampang. Lagi, betul, gitu ya Pak? Betul, karena ada rasa kemudahan itu. Betul, akhirnya menjadi suatu siklus. Ya, dalam tanda kutip mungkin karena setan yang kita sebutnya ya. Pinjam gali lubang pinjam lubang, gali lubang tutup lubang. Tapi itu muncul lagi tidak sih di handphone kita? Karena gini, kadang-kadang kalau kita mengklik hal yang sama, itu kan AI itu muncul lagi ya di handphone kita. Merasa gitu juga nggak sih Pak Indra? Saya tuh kadang kalau muncul hal yang sama, suka muncul lagi sesuatu hal yang kita sukai atau hal yang sering sekali kita browsing. Misalnya saya sering sekali browsing status tentang anak saya gitu, akan muncul hal itu terus. Jadi itu akan lagi berlanjut lagi gitu. Sama nggak sih dengan pinjol ini gitu? Ketika kita sudah melakukan sesuatu, dia akan muncul lagi untuk menarik kita melakukan hal itu lagi gitu. Pasti, karena mungkin sedikit masuk ke arah teknologi ya. Mungkin Tantri pernah ngecek pinjaman online. Padahal cuma pengen tahu aja nih ya, misalnya di salah satu mesin pencari, let's say sebut Google lah. Nah, terus habis itu
pasti nanti pada saat buka sosmed yang lain, either itu pinjol ini lagi kan yang akan muncul. Iya, tiba-tiba muncul iklan-iklan itu. Karena dia di belakang itu sebenarnya mengkolek data. Ya, tapi kan dia nggak bisa mengkolek data, mengetahui bahwa ini tuh sebenarnya buat apa sih. Yang penting dia tahu ada keywordnya apa, nah dia akan muncul iklannya. Nah, semakin gampang akhirnya ya ada nih salah satu anak teman saya, dia pengen tahu nih, dicek, dia klik simulasi. Klik, dia ngisi data karena dia masih anak remaja ya, SMA. Tiba-tiba dia ngisi data, tiba-tiba sudah terkirim, tertransfer. Kaget dia. Nah itu kan bisa dibilang kurangnya literasi finansial kepada anak-anak bahwa sebenarnya kalau simulasi kan nggak perlu kita ngasih data gitu. Kita cuma cukup masukkan jumlah dan nanti keluarkan. Biasanya ini dia masukin data dan ini akhirnya tertransfer. Yang jadi korban ya otomatis orang tuanya kan, karena yang harus membayar karena remaja tidak bisa membayar itu. Itu saya agak sedikit menyimpang sedikit ke situ. Gitu. Jadi ya agak sedikit mengenaskan ya. Selain untuk para guru, untuk para remaja juga kita udah mulai karena melekat dengan handphone, akhirnya banyak terpapar dengan itu. Gitu. Jadi Mbak Tantri jangan suka curhat di sosmed kalau lagi nggak punya duit. Nanti keluar terus ya pinjol itu ya. Itu pinjolnya keluar terus. Ya, tapi kan sedih Pak, ternyata para guru ini harus sampai terlibat dengan banyak pinjolers ini loh Pak. Menjadi pinjolers lah, maksudnya menjadi bagian dari harus meminjam ke pinjol ini gitu kan. Jadi mereka kan harus disejahterakan dulu sebetulnya kan Pak, gitu loh. Menurut jadi saya bukan cuma itu loh. Mbak. Ini kebetulan karena saya memang kerjanya di bidang pendidikan, banyak sekali masyarakat yang nggak tahu kalau kondisi sekolah kita, kondisi guru-guru kita itu memang punya problem dengan yang namanya cash flow. Jadi gini, kan banyak kalau sekarang sekolah negeri ya. Itu kan hidupnya hanya boleh dari dana BOS. Betul. Yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita bicara tahun baru nih, katakanlah di tahun 2024 gitu. Itu nggak berarti tanggal 1 Januari dikasih duit. Keluar uangnya, iya. BOS itu paling cepat itu biasanya April. Maret, April. Ya kan? April tuh baru keluar dana BOS. Sementara kan kehidupan kan terus berjalan setiap harinya. Jadi nggak cuman kita bicara isi perut nih kan kita dari masa dari Januari, Februari, Maret suruh puasa. Ini kan belum lagi juga kita bicara tagihan listrik sekolah, tagihan itu kan juga nggak bisa nanti bayarnya April aja nunggu dana BOS kan nggak gitu. Nggak gitu. Jadi itu yang juga akhirnya memaksa banyak sekali kepala sekolah itu harus minjam uang. Itu jujur aja, itu bagian dari kesalahan tata kelola pendidikan kita ya. Jadi cash flow-nya itu yang ngikutin pemerintah, padahal kebutuhannya ya tadi bicara guru honorer masa 3 bulan suruh puasa. Gitu. Kan nggak manusiawi. Karena informasi yang saya dapat juga selain para guru, juga orang tua murid yang harus juga kena pinjol ini untuk membayar kebutuhan sekolah anak-anaknya gitu loh Pak Indra. Apalagi yang sekarang lagi rame nih Mbak, bicara masalah UKT dan IP yang mahal sekali kan kuliah itu. Kemarin ada berita, ada salah satu orang tua mahasiswa USU, Universitas Sumatera Utara, untuk membayar uang gedung tuh IP-nya, dia pakai 20 pinjol. Betul, itu lagi viral memang. Karena puluhan juta dan kalau tadi berapa Pak ininya bunganya 0,03 itu yang standar per hari ya. Kali 20 pinjol Kali 20 pinjol. Itu ngeri. Tapi tadi pertanyaan saya, apa memang tidak diregulasi oleh OJK hal seperti ini? Iya. Kalau mungkin saya tambahkan sedikit, ada yang diregulasi, makanya ada pinjol yang legal ya. Tapi juga banyak juga yang ilegal. Nah, tapi di beberapa negara memang industri ini kurang diregulasi dengan baik, sehingga timbul akhirnya perilaku yang tidak kurang etis lah daripada pihak pinjol ini. Dan akhirnya ada juga yang akhirnya penagihan yang ekstrim, yang akhirnya merugikan kepada para guru dan kepada para peminjam ini. Tadi yang disebut debt collector yang mengerikan tadi itu ya. Salah satunya itu. Ya, kembali ke regulasi juga.
Sebenarnya kalau kita melihat situasi itu kan ada yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu kan ya. Artinya kalau setiap peminjam siapapun termasuk itu guru, itu pertama yang harus mereka lakukan adalah karakter, mental, dan juga habit dulu. Mereka harus bisa melihat bagaimana situasi yang mereka ditawarkan melalui handphone atau laptop, itu mereka harus bisa menahan dulu untuk hal seperti itu. Nah, Mbak Tantri, yang saya lihat fenomena saat ini adalah, kalau kita ngelihat peminjaman pinjol itu kan cukup besar, itu hampir 60 triliun gitu kan ya. Kalau kita ngelihat lebih ke arah judi online, itu sampai di 327 triliun di akhir 2023 kemarin. Nah, fenomena yang terjadi itu sebenarnya tidak sedikit yang saya ngelihat dari lingkungan ataupun yang coaching kepada saya, itu banyak mereka melakukan pinjaman online dan mereka akhirnya memainkan judi online. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke karakter, mental, dan habit gitu kan. Banyak sekarang orang ingin mendapatkan sesuatu yang instan gitu kan. Sehingga apa yang terjadi kepada mereka, mereka bisa tutup solusinya dengan seperti judi online. Padahal kalau kita tahu secara karakteristik dopamin kita itu akan men-trigger kita, kalau ini tidak dapat, saya harus dapat. Kalau sudah dapat, saya harus lebih mengembangkan lagi, gitu kan. Sebenarnya yang salah siapa di sini? Kalau kita melihat regulasi A, B, dan C, itu kita kembali sesuatu yang kita bisa kontrol untuk diri kita. Makanya di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh para guru maupun orang-orang di sekitar, khususnya para guru ya di sini. Pertama yang paling penting di Indonesia adalah melakukan anggaran. Nah, saya pernah survei ke beberapa tempat. Kalau kita para pendidik ya, yang saya bicarakan di sini, itu banyak mereka tidak punya namanya anggaran. Misalnya Mbak Tantri, saya bilang di sini kita ngobrol nih hari anggaran ini. Secara gitu kan. Pribadi maksudnya? Pribadi. Tuliskan itu semuanya. Saya ngobrol sama Mbak Tantri hari ini, 3 hari kemudian mungkin nggak ingat semua obrolan ini, gitu kan. Nah, maka tulislah anggaran semuanya. Itu yang pertama. Selanjutnya, itu lakukan yang namanya prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Karena terlalu banyak orang sekarang ini hidup tidak di layar handphone, mereka melihat kehidupan orang-orang di sekitar, sehingga timbul antara keinginan dan kebutuhan. Itu yang disebut FOMO. Yes, anak zaman sekarang bilangnya FOMO. FOMO, betul. Yang akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Lalu yang ketiga, lakukan namanya hilangkan kebutuhan yang namanya konsumtif. Jadi orang sudah mulai harus sadar kepada dirinya sendiri tentang konsumtif ini harus dihilangkan, gitu kan. Lalu yang keempat, ini yang tidak banyak dilakukan, seperti berinvestasi kepada pendidikan. Apa sih berinvestasi kepada pendidikan? Mulailah banyak melakukan pendidikan, ilmu yang mereka dapatkan dari tempat-tempat luar. Mereka bisa menginvestasikan untuk dirinya dan mengimplementasikan untuk tambahan di luar. Misalnya seperti Pak? Seminar, melakukan seminar atau melakukan podcast atau melakukan apapun itu juga. Nanti dari mereka mungkin bisa mendapatkan anak didik untuk les kepada mereka. Yang paling utama adalah itu, gitu. Oh, untuk mencari tambahan. Mencari tambahan. Oh, Itu freelance untuk dirinya sendiri. Tapi bisa jadi yang selanjutnya adalah mencari freelance untuk lingkungan. Artinya mungkin kalau kita lihat tenaga pendidik adalah laki, buatlah bagaimana istrinya bisa melakukan bisnis kecil-kecilan di dalam situ daripada harus mendapatkan pinjaman dari luar. Karena proses kadang-kadang orang tidak suka dengan proses. Saya berinvestasi A, nanti hasilnya bisa 3-4 bulan lagi. Nanti dia ngomong lagi, kalau guru modalnya dari mana kalau bikin bisnis gitu ya Pak Indra ya? Nanti bingung ini lagi. Jawabannya yang terakhir modalnya pinjol lagi. Nah, nanti modalnya cari pinjol lagi. Nanti pinjol ngomong lagi harus ikut judi online segala macam gitu lagi Pak. Nah, ini berhubungan dengan solusi yang terakhir. Maka lakukan literasi keuangan kepada orang-orang yang mengerti. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba buka di misalnya Google cara membuka ini bla 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 gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita berbicara dengan penasehat keuangan, kita akan dibantu untuk bagaimana proses dari awal sampai akhir sesuai dengan needs atau kebutuhannya dia. Karena kadang-kadang yang sering saya jumpain adalah
Dia pingin anaknya nanti sekolah di tempat A, tapi kemampuannya itu sebenarnya bukan di A, gitu kan? Jadi artinya mereka harus tahu terlebih dahulu kebutuhannya mereka yang seperti apa, itu dari penasehat keuangan, seperti itu. Nah, tapi kan sebetulnya memang dalam artian semua orang bisa mencapai mimpinya, termasuk para guru-guru ini gitu ya Pak Indra, bahwa semuanya. Tapi kan sekarang mereka itu butuh dibantu gitu ya Pak Indra ya, sebetulnya dalam kondisi mereka yang seakan merasa bahwa mereka itu terkesan para guru ini didesak oleh semua orang harus menciptakan generasi emas. Para guru ini harus memberikan yang terbaik, harus mendidik para murid dengan cara yang A, B, C, D, E, harus bisa berinteraksi dengan murid, tapi nggak ada yang bantu mereka, Pak. Nggak ada yang merasa harus memberikan kesejahteraan sama mereka, nggak ada yang sampai hari ini tuh merasa perlu membantu kebutuhan mereka sehari-hari, nggak ada yang peduli mereka tuh bayar listrik apa enggak, nggak ada yang merasa perlu bahwa tahu mereka tuh sehari-hari bisa makan atau enggak gitu. Kira-kira gitu nggak sih Pak Indra? Iya kan gitu. Kalau kita bicara menyiapkan generasi emas, harusnya kita punya guru-guru yang nggak pernah bingung besok makan apa. Kalau anaknya sakit, dianya sakit, kemana, mesti kemana, bayarnya pakai apa, bagaimana anaknya sekolah, anaknya kuliah, itu yang harusnya disiapkan oleh pemerintah. Karena di Indonesia ini pemerintah yang punya kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu nggak akan lepas dari guru-guru. Negara-negara maju, selalu yang namanya guru-guru itu disejahterakan. Bukan dibuat kaya raya ya, bukan guru-guru nggak ke sana, tapi disejahterakan. Minimal tadi, guru itu nggak pusing untuk besok mau makan apa, mau bayar listrik gimana, mau jalan ke sekolah itu transportnya pakai apa. Anak saya besok bisa sekolah atau enggak aja udah nggak mikir ya Pak. Jadi itu yang memang harus difikirkan oleh pemerintah dan harapannya tentunya dengan terbentuknya pemerintah baru, ya kan, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih peduli terhadap nasib guru-guru karena kalau mereka sudah terjerat pinjol itu pasti ngajarnya nggak tenang karena selalu oleh debt kolektornya kan doxing, betul-betul dikejar-kejar dengan cara yang seringnya tidak manusiawi, dan itu akan berdampak pada bagaimana mereka mengajar. Nah itu penting sih pemahaman finansial literasi itu, dan itu memang sangat kurang. Kita akuin kan di sekolah sendiri anak-anak kita nggak pernah dapat itu finansial literasi, bagaimana cara, karena gurunya sendiri juga terbukti kalau gurunya masih bingung juga mungkin. Bingung juga. Itu bagian dari, ya kita butuh nih orang-orang seperti Pak Alwi, Pak Cipi untuk bisa lebih banyak sharing, memberikan pemahaman, memberikan ilmu, supaya tidak hanya guru-guru tapi masyarakat juga punya pengetahuan yang baik terhadap bagaimana mengatur keuangan, karena itu sangat penting. Betul, karena kan pasti orang berpikir bahwa yang penting kalau punya uang nabung, ternyata kan instrumen keuangan sebetulnya banyak gitu kan. Sekarang orang mikir cuma nabung cuma mungkin di bank aja, ternyata instrumen keuangan juga tidak hanya bank gitu misalnya, tanpa mendeskripsikan juga bank gitu ya, banyak. Kemudian sekarang kan kita tergerus oleh ini dan tergerus oleh itu, ternyata ada yang menghasilkan lebih banyak keuntungan dan lain sebagainya. Mimpi untuk bersekolah di sana di sini tuh sebenarnya bisa dan banyak juga. Jadi nggak hanya berbicara hari ini, ternyata bisa juga di-planning untuk 3, 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan gitu kan ya. Hidup hari ini tuh sebenarnya bisa di-planning untuk 23 tahun ke depan, tapi masalahnya ada nggak anak-anak muda hari ini yang mau mem-planning hari ini loh, hidupnya hari ini gitu kan, untuk 23 tahun ke depan. Bagaimana kita menyiapkan generasi masa depan kan, itu bagian dari bagaimana kita memang berpikirnya itu ke masa depan, bukan hanya saat ini, bukan hanya yang di depan mata. Itu financial planning kan ke sana. Iya betul. Jadi ini gimana dong kita bisa membantu para guru nih, kira-kira Pak Alwi dan juga Pak Cipi nih? Mungkin kita bisa, ini kan kita ngobrol-ngobrol ya sifatnya ya, tapi kan Pak Alwi dan Pak Cipi ini kan sudah berusaha untuk bisa menemani para guru-guru melalui literasi keuangan gitu kan. Tadi kan mencoba untuk memperkenalkan ada instrumen-instrumen lainnya. Tapi ada lainnya. program ini ya Pak ya, coachingnya, motivation dari Pak Alwi dan Pak Cipi yang juga kalau nggak salah juga ke sekolah-sekolah
memberikan panduan gitu kan. Betul. Jadi saat ini kita memang fokusnya adalah, kan kalau secara financial planning itu kan global ya. Ada yang perorangan, ada yang corporate, dan ada pendidikan. Nah, kita sekarang konsennya lebih ke arah pendidikan. Karena konsen yang tadi yang seperti yang dibicarakan juga, banyak anak muda yang saat ini yang saya temuin, mereka bekerja untuk mengerjakan project, untuk hidup daily gitu kan. Setelah saya tanya sama mereka, saya coba ngobrol sama mereka, mereka berpikir ini tidak semuanya, tapi kebanyakan mereka berpikir saya kerja, saya dapat uang, saya bisa hidup selesai. Untuk secara long term, passion ke depannya, itu mereka tidak berpikir bahwa saya harus beli rumah, saya bisa kontrak, saya nggak harus beli mobil, saya bisa naik motor atau kendaraan umum. Karena gitu kan. generasi mobile kan katanya. Benar. Mereka salah. Tidak. Yang salah adalah lingkungan secara keseluruhan. Karena tadi para guru pun tidak mendapatkan literasi keuangan. Bagaimana dia bisa mengajarkan murid-muridnya, gitu kan. Karena itu iMovies sekarang fokus untuk bagaimana melakukan, yang paling utama adalah para guru. Karena mereka bisa mendiversifikasikan kepada para muridnya. Kita bulan depan kita akan melakukan seminar, itu untuk para guru yang jumlahnya cukup banyak, gitu kan. Yang artinya fokusnya adalah untuk saat ini di tahun 2024 sampai 2000 kita punya pattern sendiri sampai 2030 itu bagaimana caranya membuat para guru itu bisa menjadi praktisi untuk kehidupannya mereka. Oh, that's nice. Sehingga mereka bisa memberikan informasi secara umum. Jadi kalau kita bisa bedakan nih, kalau orang baca buku, mereka belum tentu bisa untuk melakukan apa yang mereka lakukan di buku. Let's say hitung aja main basket. Tapi pemain basket sudah pasti dia bisa bikin buku. Karena dia tahu harus apa yang dilakukan. Jadi iMovies saat ini konsennya adalah untuk melakukan para guru di Indonesia yang tentunya kalau misalnya bisa dibantu oleh pemerintah untuk secara dari keseluruhan di Indonesia, kita akan sangat memaksimalkan untuk membantu itu para guru. Kita tidak berbicara 1 atau 2 tahun, gitu kan. Kita akan berbicara itu sampai di 2050. Karena anak-anak generasi yang baru lahir saat ini, mereka sampai di umur 20 atau 25 tahun, mereka tidak akan menjadi namanya generasi sandwich, kalau kita pernah dengar ya. Sehingga mereka tidak harus terbebani harus menghidupin lingkungan orang tua, pasangan dan juga anak, gitu kan. Maka kita akan memberikan informasi apa yang mereka harus lakukan secara langsung. Jadi bukan secara tertulis aja, kita langsung melakukannya semua sehingga para guru ke depannya akan lebih maksimal dalam kehidupannya mereka. Sedikit saya tambahkan, memang waktu itu sudah sekitar sebulan yang lalu ya, ada permintaan dari sekolah ya, untuk bulan depan, acara bulan depan sekitar untuk 200 orang guru ya, suatu yayasan, dan mudah-mudahan kita bisa deliver itu dengan baik dan sukses. Dan yang kedua adalah tadi Mbak Tantri menyampaikan bahwa untuk apakah ada anak muda yang merencanakan untuk hari ini ya, itu kebetulan waktu kita melakukan seminar kemarin ada beberapa anak muda yang masih SMA, mereka sudah punya planning untuk ke depannya, dan saya sangat istilahnya amazed lah, salut. Mereka ada punya, setelah ini saya akan kuliah di sini, nanti setelah lulus saya akan kerja di sini sambil habis itu bekerja selama 2 tahun, 3 tahun, habis itu buka bisnis. Nah, itu dari situ, dari perencanaan karir itu kan akan efeknya apa? Ke perencanaan keuangan. Ya, bagaimana dia mencapai ke situ gitu, dan itu sudah ada juga. Saya tanya juga, oke, kalau untuk saat ini kalian sudah bisnis apa untuk dapat duit? Oh, saya udah ini Pak, invest ke reksadana. Satu. Oke, selain reksadana ada lagi nggak? Saham mungkin. Saham. Yang ketiga adalah yang paling tren, kripto. Ya, kripto itu mereka paling banyak. Saya belum berani itu Pak, masih deg-degan. Kalau mereka mungkin ilmunya belum cukup saya. Celengan ayam kemana? Kita tahunya cuma gitu doang. Celengan ayam udah jadi celengan itu digital sekarang. Nah, mereka bertiga bahkan mereka sudah punya anak kelas 10 ya. Mereka sudah punya ini investasi di portofolio itu sudah ada 10-11 juta. Jadi cukup baik. Di kripto itu Pak? Di total gabungan tiga di total itu. gabungan. Total gabungan loh Pak, kelas 10 Pak. Iya. Dan itu mungkin ngambil dari uang jajan ya, bagaimana menyisa. Saya tanya juga, bagaimana? Lu dapat dari mana ininya? Apa namanya, dapat uangnya? Satu, ngumpulin uang jajan. Yang kedua, ada yang dia nebengin temennya. Nah, nebeng itu gimana Pak? Jadi ada temennya satu arah, dia malas bawa mobil. Oh, dia nebeng sehingga uang untuk transportasinya dia simpan. Pinter juga ini anak ya. Seminggu dibayar dia sama temennya 125.000.
Oh, maksudnya dia nebeng temennya, dia dibayar Dia justru. dibayar, ada naik motor, temennya nebeng, dia dibayar 125.000. Itu kan suatu, peluang yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Jadi dia gitu si kan. transportnya dia petugas transportnya itu. Semacam ojol dan, lah. dan itu nggak dipotong sama ojek online. Iya, makanya nggak ada uang 20%-nya nggak jadi dipotong, mitra, iya kan. betul. Gitu, jadi ada juga yang banyak yang istilahnya dilakukan, dia beli istilahnya kayak fotokopi atau apa dan lain-lain, yang dia beli sesuatu yang ini dia main game. Nah, ada juga tuh dari main game. Saya nanya, main game dapat duit nggak? Orang tuanya pada bilang tuh, enggak. Tapi sebenarnya dia bilang, ada Pak, saya mainin game orang lain. Terus abis itu dibayar. Nah, Dia joki. joki untuk di game, oke. Astaga, oke. Jadi ngumpulin duit sebenarnya banyak caranya ya untuk mencapai suatu literasi finansial yang bagus gitu. Jadi sudah ada sih dari anak-anak muda ini yang punya inisiatif untuk gimana sih cari duit itu gitu. Dan dia akhirnya mereka menginvestasikan kepada sesuatu yang sesuatu yang real lah ya, dari kayak reksadana, saham dan kripto. Ada satu lagi yang terakhir, ada yang saya sangat-sangat ini, pada saya tertanya, ada nggak yang punya dana darurat? Ada. 3, 6 bulan, setahun? At least buat dia bertahan hidup sebulan. Udah hebat, Pak. Untuk anak kelas 10, iya saya bilang, untuk sebulan ya? Sebulan saya ongkong-ongkong kaki bisa dia ya? Iya, istilahnya dia bilang, daruratnya iya kalau misalnya tiba-tiba orang tua saya nggak tidak ngasih uang jajan, saya sebulan bisa hidup. Saya sebulan masih bisa hidup. Oke, saya sangat salut itu. Walaupun pakai mie instan aja ya. Itu tergantung dia mau hidupnya definisinya gimana ya. Iya. Oke, terima kasih itu menarik. Pak Awi, Pak Cipi. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa mengedukasi banyak pihak, terutama jangan sampai para guru kita menjadi korban pinjol, karena itu betul-betul akan berdampak pada para siswa. Betul. Tapi yang pasti memang ini bisa dikatakan ini sebenarnya kerja kita bersama ya Pak ya. Ini memang tugas berat pemerintah juga untuk mensejahterakan para guru, tapi kita optimis bahwa masih ada pihak-pihak yang mau juga bekerja sama untuk kita tetap para mengawal guru. supaya pemerintah Betul. betul-betul memperhatikan kesejahteraan gurunya, karena itu bagian dari bagaimana kita menyiapkan generasi penerus. Terima kasih Pak Awi, Pak Cipi. Kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Sampai jumpa.